Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku mau ini jadi Ramadan terbaikku. Apa kabar Soli dan Soliha Mentari Arido? Ya, Alhamdulillah. Dalam kegiatan Guru Berkisah kali ini, Miss Indri akan bercerita tentang Abu Ayyub Al-Ansari, sang penjamu Rasulullah SAW. Semoga anak-anak Mentari Arido dapat mengambil hikmah sebaik-baiknya. Dengan cerita Abu Ayyub Al-Ansari, sang penjamu Rasulullah SAW, mari disimak dengan baik. Dalam peristiwa hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, sambutan kaum Ansor sebagai penduduk Madinah sangatlah hangat. Sepanjang jalan dihias dengan warna-warni keceriaan. Sudut-sudut kota dibersihkan untuk menyambut kedatangan Rasul. Rumah-rumah di sepanjang jalan telah bersiap menerima tamu agung. Setiap tuan rumah sibuk menyiapkan hidangan berbagai masakan. Ruang tamu ditata rapi, lengkap dengan hidangan dan minuman. Tak ketinggalan, permadani berbulu tebal dialaskan. Mereka semua mengharapkan Rasulullah akan sudi singgah di rumahnya. Bahkan dalam hati pembesar Ansor terbersit kebanggaan diri. Rasulullah pasti akan senang tinggal di rumahku yang mewah dan nyaman, karena aku telah melengkapi segala fasilitasnya. Akan tetapi ketika Rasulullah memasuki gerbang kota Madinah, beliau langsung turun dari untanya, seperlunya menyalami dan membalas sambutan hangat dari masyarakat kota. Mereka saling mendahului dan menyalami, memeluk dan mengeluk-elukan Rasul sebagai rembulan di tengah gelapnya malam. Sambutan terus mengalir. Mereka saling berebut mempersilahkan Rasul singgah di kediamannya. Mereka pun menyerobot memegang unta Rasulullah menuju rumah mereka. Akan tetapi Rasulullah menyergahnya dan memerintahkan agar untanya dibiarkan memilih tempat istirahatnya sendiri. Dan di sanalah Rasul akan singgah. Sementara itu, di antara rumah-rumah yang indah dan mewah di sepanjang kota Madinah, terdapat rumah sederhana yang tidak dapat dikatakan mewah. Ukurannya kecil, hanya ada 2 kamar, satu di atas dan satu di bawah. Dindingnya lempung, tiangnya batang kurma, dan atapnya pelepah daun kurma yang rapuh. Perabotnya sederhana dan permadani agak usang di ruang tamu. Itulah kediaman Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat yang rumahnya bukanlah standar yang pantas disinggahi utusan Allah Muhammad SAW. Dalam hati kecil Abu Ayyub, ia merasakan betapa besarnya rasa hormat kepada Rasul, sehingga ia merasa rumahnya terlalu sederhana dijadikan persinggahan manusia paling mulia. Begitulah keadaannya, sehingga ia tidak berani menawarkan rumahnya untuk disinggahi. Namun, apa yang terjadi? Unta Rasulullah melewati rumah-rumah mewah nan kokoh. Akhirnya malah memasuki pelataran rumah Abu Ayyub. Sehingga tempat itulah yang dipilih Rasulullah sebagai tempat singgahnya. Rasulullah singgah selama kurang lebih 7 bulan di rumah tersebut. Awalnya di rumah Abu Ayyub, Nabi tinggal di lantai bawah, dan Abu Ayyub bersama istrinya tinggal di lantai atas. Suatu ketika Abu Ayyub secara tidak sengaja menumpahkan air ke lantai. Ummu Ayyub takut air tersebut akan mengenai Rasulullah. Tetapi ia tidak menemukan kain selain sepotong kain sutra yang mahal harganya. Akhirnya Ummu Ayyub segera mengambil kain itu untuk mengeringkannya. Begitulah rasa hormat Abu Ayyub dan istrinya. Setelah kejadian tersebut, Abu Ayyub terus meminta Nabi agar pindah ke atas, agar ia dan istrinya tinggal di bawah Nabi. Demikianlah kisah ini menunjukkan kebenaran sabda Rasulullah SAW. Barang siapa merendahkan diri, merasa dia hina dibandingkan manusia lain atau tawadu,
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjunjung derajatnya. Begitu juga sebaliknya, barang siapa sombong, merasa lebih hebat dari orang lain atau kibriya, pastilah Allah akan menjatuhkannya. Abu Ayyub Al-Ansari adalah orang yang tawadu, orang yang merasa dirinya tidak semulia para bangsawan Madinah. Betapa bersyukurnya Abu Ayyub Al-Ansari atas anugerah yang diberikan oleh Allah kepadanya sebagai penjamu Rasulullah SAW di rumah sederhananya. Rumah Abu Ayyub sebenarnya memiliki kelebihan lain, yaitu terletak di tengah-tengah areal Madinah, bukan di pinggiran, sesuatu yang kelak menjadi titik sentral Madinah, bahkan sentral bagi dunia hingga hari ini. Sekian kisah Abu Ayyub Al-Ansari, sang penjamu Rasulullah. Semoga dapat diambil ibroh sebaik-baiknya. Miss Indri mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian kisah ini. Ku mau ini jadi Ramadan terbaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.